benar-benar menghormati dan menyembahmu dalam seluruh hidup ini. Terima kasih banyak. Menyambut perkataanmu malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Yesus baik. Ya. Allah yang luar biasa, ya. Mungkin untuk orang lain ini biasa saja, gitu, ya. Tapi saya membangun pemahaman saya, ya, pengenalan saya, sehingga saya menjaga rasa kagum dan rasa hormat kepada Tuhan hanya satu-satunya. Nah, kalau kita saja tidak dihargai, ternyata kita tidak enak. Ya, padahal kita ini emangnya kita bisa apa sih? Gitu, ya. Kalau kita tidak dihargai, kita merasa bahwa kita tidak dihargai. Coba, saudara-saudara yang mungkin bukan apa-apa, saudara bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa. Ya. Tapi saudara, waktu ada orang-orang tertentu yang saudara pikir, masa sih dia bisa seperti ini kepada saya, gitu. Ya. Kita ini manusia yang tidak berharga, yang sebenarnya tidak ada nilainya, gitu. Ya. Begitu saja kita, waktu kita tidak dihargai, saudara, tidak dikubris, misalnya tidak diperhatikan kehadiran kita. Terus saja saya mau tanya kalau saudara mau, ya, paling tidak gitu, kalau ada yang, maksudnya saudara ada gitu, terus ada yang gini, dia mungkin gak mau apa-apa sama, nah, tanda dia respect kehadiranmu. Cuma begitu aja, saudara, kita sudah merasa kita dihargai. Nah sekarang begini, kalau kita tahu dan kita pun merasa mencari diri paling tidak ada sesuatu gitu, waktu kita sedang dihargai, masa sih kita tidak tahu bagaimana menghargai Tuhan? Coba, ya, kalau kita saja tidak ada harganya ini, yang betul-betul, aduh, ya, ini kadang-kadang selalu saya renungkan untuk ini sih, aduh, bayangkan, loh, siapakah aku yang dipilih oleh Dia yang maha besar, maha mulia segala-galanya? Emangnya kita bisa apa sih? Waktu Yesus hendak memasuki Yerusalem seperti itu saat terakhir, sebelum kemudian dia disalibkan, orang-orang wah menyambutnya, mengeluh-ngeluhkannya, mereka menghantarkan jubah-jubah mereka, taruh daun-daun, ya begitu kan, Hosana, Hosana, begitu kan. Coba saudara, ini orang tuh masih tanya, apa? Kapan Yesus itu disembah? Itu dia belum bangkit, belum mati, baru-baru bangkit, belum mati, belum disalib. Orang-orang sudah mengeluarkan dia dan Yesus tidak berkata begini, jangan kamu menghujat Allah. Waktu itu orang-orang Farisi, mereka bilang, Guru, apakah kamu dengar apa yang mereka bilang? Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Jadi muka belakang itu penuh. Lalu mereka sambil berteriak, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu bilangnya ke Yesus.
saya salah. Ya. Masa tidak ada orang yang tanya, coba, kamu kan pendeta, coba, kapan Yesus pernah bilang, aku Allah, sembahlah aku. Aduh saudara, saya ketik, saya kirim, dan mereka hapus. Ya. Saya ketik lagi dan kemudian saya juga hapus. Capek. Salah satu. Ya, sekali lagi, Yesus tidak menghentikan pujian yang dia menyerahkan kepadanya. Ayat 10. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang-orang berteriak, Hosana, Hosana. Hosana bagi dia, bagaimana? Hosana di tempat yang mati ini. Dia yang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang mati ini. Itu siapa? Mereka sudah bilang siapa? Tidak pernah ada misalnya Petrus, saya bilang ke saudara, catatan Alkitab berkata, ya, Petrus baik itu sampai bayangannya bisa menyembuhkan orang. Dan tidak pernah ada orang, Hosana Petrus, Hosana Nanda. Tapi Yesus orang tak terkira berseru-seru, saudara, entah itu berapa ribu orang, ya, baik yang ada di depannya maupun di belakangnya mengikuti dia. Ya. Mana itu ayat ini bukan di sini ya. Tidak, mana itu ayat yang bilang apa? Guru tidakkah kau di hari ini? Mana itu? Lalu Yesus bilang, tahu nggak kamu? Ya. Seandainya mereka diam, nanti batu-batu dia akan berteriak. Nah itu coba apa? Ya kan Yesus bukan bilang, iya makanya di kamu keterlaluan, aku kan manusia. Aku loh kalau menjadi Tuhan, belum tahun 325 kondisi Indonesia. Kan nanti kondisi Indonesia nanti Yesus jadi Tuhan. Tuh, ini peristiwa yang sama. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Lalu Yesus bilang, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu ini yang akan berteriak. Ya kan? Yesus tidak sama sekali, saudara. Dia tidak memberi respon seperti yang mereka inginkan. Cuma Yesus bilang, kalau mereka diam, nanti batu-batu ini akan berteriak. Bayangkan kalau batu-batu ini akan berteriak, itu maksudnya apa? Itu bencana ya. Kalau batu-batu itu berteriak. Kali lagi saudara, ya, Alkitab sangat jelas berbicara Yesus itu siapa. Semua kita sudah tahu tentang Yohanes pasal 1 misalnya, ya. Pada mulanya adalah firman telah menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Ya, saudara sudah terlalu capek kau baca itu sekarang, coba saudara lihat penulisnya sama, Yohanes. Lihat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini penulisnya Rasul Yohanes, murid yang menjuluki dirinya murid yang dikasihi Yesus. Coba mari kita baca sama-sama ayat ini. 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami
kami dengar. Dia itu telah kami lihat dengan mata kami, tidak pinjam mata orang, mata orang lain. Dia telah kami lihat dengan mata kami, telah kami saksikan, dan telah kami raba dengan tangan kami. Siapa itu? Firman yang hidup. Itu bukan kata-kata. Ini pribadi, saudara. Dia sedang membicarakan firman hidup, persis seperti pernyataannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ke 5. Ini kan saudara sudah terbiasa dengan apa? Balik kita. Telah ada sejak semula, telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, telah kami saksikan. Ya, kalau sudah lihat terjemahan lain dia bilang, telah kami berhadapan dengan dia. Lu kepon, kepada KJV. Which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Firman perkataan yang hidup. Ini orang. Nah ini siapa? Paulus. Soalnya kelompok sebelah mereka tahu pokoknya kalau Alkitab itu Paulus. Mereka tidak tahu saudara. Paulus itu rasul kesekian. Ini mereka rasul-rasul secara langsung dari Yesus. Dia sudah ada dari sejak semula. Sejak mulanya. Allah itu ada waktu kapan? Sejak awal mula. Tidak tahu kapan. Pokoknya kalau ada yang namanya permulaan, nah itulah Allah. Nah Yesus bilang apa? Akulah. Aku sudah ada sejak permulaan. Sejak semula. Itu kembali ke bahasa Indonesia. Jadi saudara, dengar baik-baik. Ya saudara, jadi kalau ada lagi yang bertanya kepada saudara, jangan saudara malah jadi, iya, kami sih terserah Tuhan. Nah ini ada ayatnya, misalnya. Ada ayatnya, ya. Kalau saudara sudah kasih tahu, tetap mereka tidak percaya kan? Yang penting sudah diberitahu. Dia tetap menolak ya sudah. Itu kan urusan Tuhan. Tapi yang jelas kita sudah melakukan bagian kita, memberitahu apa yang kita tahu. Nah, ini misalnya firman Tuhan. Ada ayatnya, ya. Yesus diperlukan tadi, dan sekali lagi dia tidak menghentikan. Bukan karena Yesus lupa diri. Lupa diri dia karena dia sudah disanjung-sanjung. Dia diperingatkan. Ambil tangan kaki dalam tradisi guru. Tegur dalam murid-muridmu. Dia bilang, kalau mereka diam, nanti dia batu-batu ini yang akan berteriak. Nah itu jadi bukan dia lupa diri. Dia tahu yang dia penyembahan harus diarahkan kepada dia. Dengan jelas Alkitab menulis, tapi dengan saja dengan jelas mereka juga menolak. Berusaha pokoknya pakai ayat juga, ya. Tapi ayatnya diselewengkan dan membingungkan orang-orang yang mau saja disesatkan. Saudara, ini saya tidak cari-cari. Betul tidak cari-cari. Ini Tuhan kalau mau bicara ada saja caranya.
Jadi saudara, aduh, bukan apa-apa, saya spesial saja. Kalau melihat saudara ini ke neraka, masalahnya saudara ada di sini. Lain lagi kalau saudara dengan kelompok ini, ya, atau saudara-saudara sana yang terhubung dengan tadi di media, karena saudara adalah teman kami, walau saya tidak tahu siapa dan saudara juga tidak tahu kalau saya siapa, toh. Tapi yang jelas saya selalu hadir untuk memberitahu kepada saudara ini kebenaran. Ya, tetap pilihan dan keputusan tetap ada di tanganmu. Begitu, tetap ini diberitahu, tapi tidak melihat juga itu keputusanmu, itu pilihanmu. Oke ya, jadi sekali lagi ada orang yang bilang firman logos itu kata-kata orang. Ini apa? Ya, dia raba. Telah kami saksikan, telah kami lihat, ya, telah kami raba. Dan maksudnya apa? Ini buku diraba. Ini keterlaluan, saudara. Orang itu kalau mau ngeyel, ada saja caranya. Mau cari alasan dia, pokoknya sampai sudah jelas. Ini loh warnanya putih. Tetapi enggak. Tidak bisa ini putih tapi ini sedikit ini broken white. Pokoknya dia bukan putih. Kan sekarang putih itu banyak. Ada putih, pokoknya macam-macam lah putih. Nah orang itu kalau mau cari alasan, ada saja dia mau bikin alasan. Ini firman Allah begitu jelas dengan orang tetap saja menghindar, menolak. Oh Tuhan Maha Kasih pendeta, makanya pendeta jangan hakimi kami. Ayo kita baca. Coba pasal 2 yang 1 Yohanes ini. Coba langsung pasal 2. Tunggu. Seperti Yohanes pasal 2, sudah perhatikan. Coba saudara lihat ayat yang ke-21. Ya, nanti saudara, ini kitab yang begitu pendek sebenarnya. Ya, surat 1 Yohanes ini pendek saudara ya. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes ini cuma 5 pasal. Saudara nantikan ini pendek-pendek. Pendek-pendek, saudara jangan baca 1 kali. Jangan baca 3 kali, baca 10 kali. Baca dengan perlahan, baca dan berdoalah. Ya, supaya Tuhan jamah pikiranmu, ya, jamah hatimu. Baca berulang-ulang. Karena ini firman hidup. Tuh, firman hidup, ya. Karena ini bukan perkataan biasa. No? Mana? Itu bisa betul. Saudara perhatikan saja kitab saya baca. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Nah itu yang kedua. Selesai ini ulang terus tahu. Kenapa ini? Ya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak tahu, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya sudah bilang kepada saudara beberapa berulang kali, dusta itu walau dipercaya oleh 1 juta orang, dusta tetap dusta. Kebenaran walau semua orang bilang itu tidak
kebenaran tetap adalah kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi mengapa Yohanes tulis? Bukan karena mereka tidak tahu, tapi justru karena kamu tahu, maka ini diperteguh kembali, ditegaskan lagi gitu. Oh, jadi saudara, kalau sampai ada firman Tuhan diulang-ulang, loh, memang begitu kok. Cara kita menjelaskan tentang siapa Allah itu kepada kita diulang-ulang. Ada pernyataan dari perjanjian lama diulang di perjanjian baru. Tidak semua. Maksudnya yang sudah digenapi sudah, gitu kan? Tinggal maksudnya ini catatannya supaya orang tahu, oh sudah dibuatkan sejak ribuan tahun yang lalu, gitu ya. Tapi ada kebenaran-kebenaran tertentu yang tetap dipertahankan. Jadi saya mesti bikin penegasan seperti itu. Karena orang selalu kan kalau bilang tentang berkat Abraham sudah langsung, oh Abraham kan kaya. Harus pikir, ini sudah sampai capek saudara dengar. Di sini tuh diberitahu selalu tentang apa itu berkat. No. Isa kaya, makin hari makin kaya, kian hari kian kaya. Ada ayatnya. Saya juga tahu. Jadi 26 itu nggak usah cari. Maksudnya ini membuktikan benar-benar, ya. Harus ngomong itu tahu, bukan berarti itu tidak bisa bikin kita jadi kaya. Oh, hari ini saudara miskin, besok kaya. Ya ampun, itu Tuhan. Apa sih yang dia bisa? Terus ayat 22 sekarang. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Sekarang ayat 22. Siapa pendusta itu? Nah, semua kita tahu pendusta itu. Yesus menegaskan di Yohanes 8. Waktu mereka bilang, oh Bapa kami adalah Maha, iblislah kamu. Bapa segala dusta. Nah sekarang di ayat 22 Yohanes tegaskan, siapa pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Itu pendusta. Saudara mungkin seumur hidup saudara ada yang bilang, oh saya tidak pernah berdusta. Sampai saya bilang, oh iya. Tapi kalau kau menyangkal Yesus adalah Kristus, kaulah pendusta itu. Tuhan tolong, saya juga mau baca ayat ini. Tuhan, sejelas ini dan orang tetap saja berusaha menolaknya. Oh Tuhan, habis pikir, udah itu orang di luar Alkitab yang berkata-kata, orang yang tidak mau mengakui kalau dia adalah murid Yesus, dia orang Kristen, sudahlah kita nggak urus. Itu uruslah imanmu. Masalah ini saudara, ini ada di dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi saya juga terpanggil untuk bertanggung jawab, memberitahu apa yang harus diketahui. Lalu kemudian ada orang yang menolak, ini urusan kamu. Tapi yang jelas selalu diberitahu sehingga kelak ketika kau yakini, kau tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus. Itu nggak usah cari jauh-jauh. Orang yang menyangkal Yesus itu siapa? Dalam keadaan yang benar, dia itu siapa? Dia itu Antikristus. Dia itu pendusta. Oh Tuhan tolong. Siapa yang tulis ini? Yohanes.
rasul yang menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Memang cara Yohanes menulis tentang Yesus, cara pandangnya itu sangat berbeda memang dari penulis Injil yang lain. Ini beda sekali. Kalau sudah perhatikan Injil Yohanes, ya, ada peristiwa-peristiwa yang dia tidak sorot, dia tidak tulis. Nah, cara dia menulis, cara dia bercerita tentang siapa Yesus itu sangat berbeda dari yang lain. Menulisnya, memandangnya. Dan sekali lagi saudara, kepada Yohanes diberitahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia itu firman yang hidup. Kami lihat, kami saksikan, bahkan kami pegang, kami raba dengan tangan kami. Coba, bukankah dia menyatakan Yesus Kristus? Dia itu adalah Kristus. Dia itu, ya itu. Siapa dia itu tadi? Dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Oh enggak, karena mengakui Bapa. Saudara lihat ayat selanjutnya. Ini pernyataan kita. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Jangan bilang kau menghormati Bapa. Waktu kau tidak menghormati dan menolong Yesus, kau tidak memiliki Bapa. Oh, ini sudah sangat jelas. Sekali lagi, ini bukan kesimpulan saya. Ayat Alkitab ini sangat jelas. Kecuali kalau kamu bukan orang Indonesia. Kalau saudara orang Indonesia, saudara sangat banyak. Ini tidak bisa dibuktikan dengan apa-apa, saudara. Aduh, baca saja ayat ini dan kau tahu kalau kau sebenarnya sedang dinistai. Gitu kan? Siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa mengaku anak, ia baru memiliki Bapa. Jadi siapa yang memiliki Bapa? Siapa? Kita yang mengaku dia itu anak Allah. Yesus itu Kristus. Yesus itu Allah. Yesus itu adalah firman yang hidup. Orang yang punya Allah, kita yang punya Bapa itu. Jangan main-main, saudara. Orang percaya Yahweh. Ayat kita begitu jelas. Dan kata saja orang yang tidak mau. Jangan bayangkan. Ini orang yang tidak mau itu berangkat dari mana? Dari pertama kali dia mengagungkan Yesus. Coba lagi baca ayat. Tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mana ayat itu? Antikristus memang berasal dari kita, tapi dia tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dulu dari kita, tapi sekarang bukan lagi. Jadi saya ada sekarang untuk memberitahu dan mencegah saudara kepada penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi. Mumpung saya masih hidup. Tuh, Keturunan ayat 19 ya, tadi kita baca ayat 21. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini antikristus. Makanya saudara hati-hati, ya. Karena kalau saudara juga tidak sungguh-sungguh, saudara jadi seperti ini. Oh, Tuhan tak mungkin jadi antikristus itu sana lihat. Antikristus itu yang mana? Dulu dia ada bersama dengan kita. Sekarang dia sudah bukan lagi termasuk pada kita. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh. Lalu saudara, saya selalu sungguh-sungguh. Oh iya,
tidak sungguh-sungguh toh. Untuk saudara sesuatu, saudara waktu kau tidak sungguh-sungguh, saudara akan lihat kau akan makan hasilnya. Kau harus sungguh-sungguh. Coba orang cari doi, sungguh-sungguh toh. Doi kata kuat. Kalau ibadah dia apalagi sesiap khotbah. Rasulullah dia berdusta ya khotbah. Mereka tidak sungguh-sungguh dalam sebagai kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh dalam sebagai kita, niscaya mereka tak bersama dengan kita. Banyak yang percaya, tapi ternyata Yesus tidak mau percaya kepada mereka. Mengapa? Nah, sungguh-sungguh. Hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sedih dulu ribuan orang, sekarang hanya ada orang. Sedih itu sudah. Nggak usah paksa. Yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara mau seperti apa? Ya, mereka tidak sungguh-sungguh. Lalang bertumbuh di antara gandum. Mula-mula semua terlihat sama. Lalang dan gandum sama waktu baru mulai bertumbuh. Nanti waktu dia mulai berbuah, baru saudara, ya tak kira Tuhan itu orang boleh sholat sama-sama. Duh, maka kita belum memiliki bukan jubah, dia sudah lebih menghormati Yesus. Bodoh, dia kalau baru lupa, pokoknya dari pelakon ditembus. Karena mana dia sorry ya, mau ini jadul ya, kalau orang ini Kristen modern, orang ini yang pandai. Dia jadul, orang jadul ini kan jadul. Yohanes kata Yohanes tidak ada. Tuh sejadul ini buku yang besar. Dan orang percaya. Tuhan minta untuk istilah A, B, C, D, E, F, G, X. Entah. Percaya dia pilih. Tapi apa yang Yesus bilang, itu yang kita perhatikan. Kembali ke ayat tadi. Mana tadi? Ayat 23. Lihat. Tadi ayat 22 tuh. Coba balik ke ayat 22. Jadi siapa pendusta itu? Pendusta itu adalah orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Orang itu adalah anti-Kristus. Karena dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 23. Siapa menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Terus dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Tinggal di dalam Anak dan tinggal di dalam Bapa. Nah sekarang Anak sudah tidak mau diakui. Coba saudara lihat. Ini benar-benar setan. Dosa sekali kasar. Alkitab tulis antikristus itu binatang. Tuhan kita yang tulis. Ada orang binatang.
supaya dia lebih kaget. Hewan edible. Diterjemahkan itu. Di sini di Alkitab juga ada hewan. Tapi untuk antikristus, pendusta yang menyangka Yesus adalah Kristus, Yesus adalah anak, Yesus sangat tinggi, sama hakikatnya dengan Bapa. Itu pendusta, itu setan dan itu binatang. Loh, antikristus binatang. Tadi kan itu antikristus. Kenapa? Seterusnya sekarang sudah makassar. Dah, saya udah di istilah kita. Cuma mana aja. Jangan lama-lama dia udah pikir, aduh hebat aja ibu pendeta ya. Ibu pendeta macam dia. Ini orang kalau baca Alkitab, aku lebih sopan daripada kita. Sulit. Ini gemasnya Tuhan. Dia yang berfirman, Yohanes yang menulis. Pak Bino. Ini apa? Tanda binatang itu. Kan antikristus. Tanda dari antikristus, tanda dari binatang itu. Loh? Itu bahasa Inggrisnya terkenal. Mark of the beast. Yang kan sudah. Loh? Loh? Aku boleh. Pokoknya semua tanda-tanda yang menghina Tuhan, ya. Tanda setan itu malah bangga. Kalau muda suka sekali. Rasanya itu keren. Ayat 13 ayat 14. Tanda binatang itu makasih mana? Bilangan. Itu bilangannya. Tapi pokoknya tentang antikristus tadi sudah beberapa ayat yang dibuktikan kepada saudara, ya. Itu selalu disebut binatang. Saudara lihat, ya. Itu akan tampak lebih benar daripada kebenaran yang sejati. Ya. Biasanya yang palsu akan tampak lebih megah, lebih menereng daripada yang asli. Ini kalau saudara tidak punya persekutuan dengan Roh Kudus, saudara memang akan tertipu. Akan tertipu. Ya. Yang selama ini kita bahas satu Tesalonika tulis, mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Sebenarnya. Jadi itu saja alasannya. Ya. Jadi kau tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran, saudara akan lihat waktu kita ini Tuhan lepaskan, saudara tahu tak? Kita ini akan lebih buruk daripada anjing dan babi. Percaya. Sekarang saya dan saudara kelihatan bagus toh. Kemudian saudara lihat ini, ya. Nggak usah kita bicara yang lain, pendeta-pendeta yang kemudian banyak kali tetap saja terus melakukan dosa. Nanti setelah dosa yang diumumkan, mereka jadi lebih buruk daripada hewan. Sampai masa sih mereka bisa seperti itu? Ya. Masa bisa ada bapak perkosa anaknya, ada anak perkosa ibunya? Coba, ini kan gila, ini cuma binatang yang bisa seperti ini. Tapi kok bisa? Ini bakal terjadi di dalam gereja. Coba saudara lihat, ini waktu kita tidak mau menerima, tidak mengasihi kebenaran kepada dia,
terpaksa saudara dia mesti menggunakan, dia tidak jelas, tidak perjelas maksudnya. Ya, perkataan dia bilang ya, kita kan sudah tahu, no? Ini masalahnya sudah disahkan oleh pemerintah. Saya seperti ini kan, ayo masalah gereja kita ini dia ditutup kepada. Dia takut sudah untuk memberitahu, padahal kan seharusnya itu. Ya, ini kan orang saudara. Sekarang ini aneh pokoknya, ya. Justru apa yang benar, ini kebenaran mengapa disebut kebenaran, ya? Mengapa kita akui kalau itu adalah benar? Nah, kita tulis. No? Tidak semua yang orang bilang, orang nyatakan ini adalah kebenaran, kita tidak percaya. Kenapa? Kita harusnya percaya terhadap apa saja yang kita nyatakan ini kebenaran. Begitu. Jadi tidak semua yang orang bilang ini loh kebenaran, ini loh kebenaran. Kebenaran menurut kamu. Aku cuma percaya pada kebenaran menurut apa yang kita nyatakan adalah kebenaran. Itu Kristen yang sesungguhnya. Kalau tidak, dia tidak sungguh-sungguh termasuk ada kita. Dia adalah pendusta. Bapa dari segala pendusta adalah setan. Yohanes 8 itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus, saudara. Setan adalah bapa segala pendusta, bapa segala dusta. Makanya waktu saudara berpikir dusta cuma dusta, kenapa saya tahu waktu dusta kau anggap benar, kau keras dan masuk dalam kelompoknya setan. Gimana sih? Iblislah bapamu. Lalu kau mengusir iblis. Oh, iblis mana yang lagi? Dia cuma di sini. Kita bisa begini sini ya, sekarang ke bawah. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Jadi saudara, mulai sekarang latih diri untuk tidak berdusta. Untuk apapun itu, untuk apapun itu. Kalau orang yang tidak percaya kita saja bisa tidak berdusta, lalu kita yang berdusta, gimana sih? Sambil dia bilang cuma itu jangan percaya kepada orang. Sudah itu keterlaluan. Ini ada dusta cuma dusta putih. Dusta putih, kuning, orange. Aduh. Pokoknya kalau dusta tetap dusta. Dan dusta itu masuk neraka. Beda-beda. Karena setan yang masuk surga. Setan itu bapa segala dusta. Jadi kalau saudara tetap jadi pendusta, berarti setan adalah bapakmu. Mau kesana bapak sama dengan dia. Hati-hati saudara, ya. Karena kalau saudara membiarkan dirimu juga tidak mencintai kebenaran, tidak suka kepada kebenaran, tidak cinta kepada kebenaran, bagaimana dia bisa suka? Bagaimana dia bisa cinta? Suka aja tak tahu kok. Padahal saudara ini mau menghindar setan itu dari mana? Kekuatan dari mana? Coba kita baca terus kan sampai Yohanes tadi. Coba terus 1 Yohanes 5 aja.
Satu yang muslimin. Bebas saja jadi. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Siapa yang bisa mengalahkan setan? Cuma iman. Nah, kalau sementara iman itu lahir dari firman. Firman itu dari Yesus. Nah, kalau saudara sudah tidak menyukai, menolak firman, ya memang tidak lagi punya iman. Ya. Akhirnya tidak punya kekuatan sama sekali untuk menolak setan, untuk menolak penyesatan. Duh, saudara. Nih, ya, siapa yang bisa mengalahkan dunia? Ya. Dan ada yang bisa mengalahkan dunia selain orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ini Alkitab ya. Ini bukan Roma pasal 5. Sampai yang lima. Iman. Nah, coba lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Dia mengalahkan setan. Oh, 8 9. Ini ya. Setan itu seperti tadi ayat 8, dia seperti singa yang mau berkeliling cari siapa yang mau ditelan, siapa yang akan ditelan. Kalau ini Alkitab bertulis ya. Nah, untuk melawan setan, melawan dunia tadi, percaya kepada Yesus ya. Untuk mengalahkan setan, ini kan ayat 8 tadi sebagai 8, supaya mereka tahu ini ayat 8. Sadar dan berjaga-jaga lawanmu si iblis tadi yang pendusta tadi. Ya, pendusta lalu melahirkan orang yang percaya kepada dusta, yang mengajarkan dusta. Dusta itu apa? Menyangkal Yesus yang adalah anak. Waktu dia menyangkal anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Dia sama dengan menyangkal Bapa. Aduh, ini kan luar biasa menerima, saudara. Sudahlah orang di luar Kristen, tuh bayangkan orang Kristen kok bisa? Kamu tuh baca apa? Makanya jangan dengar. Oh, dia itu dokter lu, baca Alkitabmu, saudara. Alkitabmu tulis apa? Makanya jangan remehkan pekerjaan Roh Kudus. Karena Alkitab ini ditulis atas dasar ilham Roh Kudus. Waktu saudara menolak pekerjaan Roh Kudus, lalu siapa yang akan membuat matamu, pikiranmu terbuka kepada Injil? Siapa? Saudara tidak pernah akan menemukan rahasia kerajaan Allah karena tidak tahu. Saudara sudah menyangkal Yesus dan kau tidak tahu. Kau berpikir kau masih memiliki Bapa, tidak bisa. Tadi Alkitab sudah beritahu ya. Yang menyangkal anak, dia juga menyangkal Bapa. Yang tidak mau mengakui anak, sama dia juga tidak mengakui Bapa. Dia tidak punya Bapa. Dong. Lawan musik iblis berjalan berkeliling sama seperti singa mau mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dia di situ siapa? Iblis tadi. Tadi dunia dilawan dengan percaya kepada Yesus. Ya, Yesus adalah firman. Firman menghasilkan iman, sama sebenarnya dengan ini. Ya, jadi melawan dan mengalahkan dunia dengan iman. Iman itu hasil dari firman yang benar. Firman yang benar itu adalah Yesus, anak yang menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Ya, lawan dia dengan iman yang teguh, mengalahkan dunia, mengalahkan setan. Perlu iman yang teguh. Teguhnya seperti apa? Selama kau makan firman yang benar, imanmu akan semakin hari semakin teguh. Makanya waktu saya ini dikelilingi oleh orang mendengar ini bilang begini, itu bilang, saya kok bingung sekali. Ketemu saja ayat-ayatnya dan membuat ini bukan saya tidak pernah baca. Saya bilang saudara, Alkitab saya untuk Petrus, surat Yohanes itu sampai copot dari Alkitab itu karena paling sering dibaca. Jadi saudara, ini waktu melawan, ya. Ini saya langsung mengakui sungguh waktu kau menerima dan mengasihi kebenaran, saudara, kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Kau justru akan terhindar daripada setan. Mengapa kau bisa tersesat? Alasannya cuma satu, kau terbiasa tidak menerima, apalagi mengasihi kebenaran. Padahal setan dunia cuma bisa dikalahkan dengan iman. Iman muncul dari firman. Saudara tidak mau firman, tidak mau mengakui kalau itu firman. Karena Yesus sendiri yang telah kami lihat, kami saksikan, bahkan kami raba dengan satu lagi, Ibrani 4 ayat 12. Nah, coba kita sama-sama baca. 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ulang. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah itu apa? Hidup dan kuat. Ini firman Allah. Artinya, waktu kau menolak firman, tidak mengasihi, berarti kau tidak hidup dan tidak kuat. Saudara tidak kuat, tidak akan mati. Firman Allah itu hidup dan kuat. Mau hidup, mau kuat, dengar firman Allah. Terima dan kasihi firman Allah itu. Dia, firman Allah hidup dan kuat dan paling tajam. Saya bilang ke saudara, ya, waktu ada pedang yang tajam, bagusnya bagaimana? Pedang itu akan berfungsi ketika jadi dekorasi, begitu. Pedang itu cuma bisa berfungsi, saudara tahu yang tajam waktu kau gunakan. Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kalau beda saya, bagaimana? Jadi saudara mau menjadi hidup dan kuat, dengar firman Tuhan. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Waktu dia melakukan fungsinya bagaimana? Dia menusuk anak dalam. Khusus tuh sementara lu cuma di Allah. Berarti firman Allah sementara melakukan fungsinya, menusuk anak dalam. Kalau belum menusuk anak dalam, belum firman Allah itu.
Sekali lagi, ini bukan doktrin gereja. Yang saudara dari tadi baca, ini bukan peraturan dari ekstramotor. Ini Alkitab yang saudara baca. Alkitab di sini sama dengan Alkitab saudara, persis. Ya, ini orang jangan begitu. Saya mengamen dia. Itu bilang taat itu apa? Itu sangat tajam itu tidak baik untuk. Itu khotbah saudara. Saya terus apa? Jadi maunya apa? Jangan taat begitu. Soalnya ini loh gereja masa kini. Dan yang benar-benar begini, ini laku keras. Jangan dengar yang tak suruh-suruh taat. Yesus bukan Tuhan, bukan begitu. Alkitab bukan bukumu. Gimana sih? Itu 1 Yohanes pasal apa ya? Pasal 3 kalau begitu. Ya. Coba pasal 3. Itu yang pasal 3. Pasal 3. Aduh, tadi kita baca 5 ayat 5 tuh. Coba baca ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Coba 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Yesus aku cinta padamu, sana buktinya. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti. Menuruti itu apa? Itu kan bukan taat, kan turut, bukan taat, turut. Gimana sih saudara? Menuruti itu apa? Menaati. Menuruti perintah-perintahnya. Bayangkan ya. Masih ada kalimat berikutnya, perintah-perintahnya tidak berat. Siapa perintahkan begitu? Mana ada? Lihat saudara, kalau engkau sungguh mengasihi Allah, perintah-perintahnya tidak berat. Namanya juga cinta. Tai anjing rasa coklat. Bagaimana ini? Lo cinta kepada Tuhan. Lo gimana sih? Perintah-perintahnya tidak berat. Lo gunung akan kudaki, laut kuseberangi, api sahabat aku. Setelah katanya datang, ya bagi mis kok selesai. Ya kasih. Belum lagi. Kalau banjir, karena kali orang mesti begitu tadi, ya. Nanti banjir, aduh bayangkan ya, itu banjir hebat sekali. Bayangkan, itu orang lihat itu mayat lewat di banjir. Itu kejadian berapa tahun lalu kan itu di Manado. Itu lewat sudah mayat di banjir itu. Waktu itu orang-orang berteriak, oh Yesus tolong kami. Nah kalau nyanda kan, cuma lihat bujang. Untuk pendeta itu dia berkira itu kalau takut cuma bujang tuh. Benar ya? Pokoknya dengan lewa ya. Jadi kalau taat kepada Tuhan, kalau sudah rasa berat, kamu sedang tidak mengasihi Allah. Dan akhirnya apa? Firman-Nya tidak tetap di dalam kamu. Ini mana? Waktu kamu mengasihi firman, firman itu hidup dan kuat. Tidak ada rasa aku masih lemah. Berarti kau tidak memiliki firman. Kalau tidak memiliki firman, kau tidak memiliki Yesus. Kau tidak memiliki Yesus, kau tidak memiliki Allah. Masih mimpi, mati masih surga. Sampai aja.
menjadi suci. Ya, tetapkan berlari. Siapa yang berapa lari? Berapa kali kalau maraton? Maraton 3 kilometer. 40 kilometer. Siapa yang berapa lari? Oh, itu latihan. Kan begitu orang yang mau maraton. Dia latihan sampai bisa lari maraton. Kemarin maraton kita ini sementara seperti pelomba, sedang berlomba. Bagaimana kok kemarin? Ya. Nggak ada orang sementara berlomba di sana ada bebeka kok dia berhenti makan bebeka. So kalah kok. Nggak ada orang mana lari dia nggak peduli dia pokoknya dia lari. Nah gitu kan. Sadar saya masih di bumi, kasihan masih di bumi. Siapa bilang kalau masih di surga? Tapi karena kita ini adalah warga kerajaan Allah, kita harus hidup seperti cara warga kerajaan Allah hidup di bumi. Kalau saudara baca terus tadi 1 pasal 2 ayat 6, ya, orang yang bilang dia hidup di dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib. Apa itu wajib? Mutlak, tidak boleh tidak. Nggak ada. Itu wajib itu bukan ya kalau kata kalau kata boleh ya kalau kata kalau nggak Tuhan kata kok bukan berarti sama dengan Yesus. Ya ampun, justru saudara saya ini kasihan karena Tuhan ditetapkan mesti lagi ini yang saya sampaikan kepada saudara karena mumpung masih hidup. Jadi siapa mengatakan ia ada di dalam dia wajib. Bayangkan sekarang, ya, itu agamawi. Aduh, jadi Yohanes agamawi, Yesus deh pengajar agamawi berarti. Gimana sih? Kok yang agamawi itu bagaimana? Yang semua boleh? Itu ternyata agamawi. Dan saudara tangkap menjadi kelompok orang-orang itu. Begitu. Semua boleh. Ada orang kok sama boleh. Pakai baju mandi di jalan raya. Gimana sih pakai baju mandi? Silakan. Mandi itu di sana di dalam kamar mandi. Yang mandi di jalan. Begitu toh. Salah. Masa itu orang mau mandi pantai mau pakai jas? Ya, kalau sekarang seperti itu kan tidak sama di pantai kalau begitu. Kalau engkau tahu di pantai yang sudah terancam, jangan di pantai kalau begitu. Aduh, katanya pendeta ini dia minta utang Pak. Ya Tuhan, gimana sih? Itu baju mandi, lalu kau foto muat di FB. Satu dunia lihat. Oke, itu baju di kamar mandi. Ini mandi kan ada foto bukan di jalan raya. Ini kan ada foto di kamar mandi. Iya, kok kayak mau dia beda. Itu sama saja yang saudara ada foto di sana di jalan raya. Mari lihat aku. Nah, itu saudara. Benda-bendanya tidak berat. Nih kalau saudara mau ngasih Tuhan. Jadi kalau mulai dari rasa rumah, sekali lagi cek firman Tuhan tidak ada padamu. Karena kalau firman Tuhan ada padamu, kau makin hari makin kuat. Kau makin hari makin sadar ini menyakiti hati Tuhan. Ini membuat Yesus tersakiti hatinya. Menyatakan yang begitu, Roh Kudus jangan didukakan masalah itu apa? Oh Tuhan, tidak ada Tuhan seperti itu. Kalau kita bisa berkurang cintanya, nah itu Roh Kudus jangan didukakan.
dalam hal itu. Ya, semua tadi kan seperti yang satu Petrus 5:8 tadi. Engkau tahu bahwa semua saudara-saudaramu di mana-mana itu mengalami penderitaan yang sama. Itu. Orang sudah orang sombong untuk iblis. Jadi sekarang orang biar bikin apa yang iblisnya. Kau hukum iblis dan kau buat yang iblis mau. Lalu katanya, iman kami masih lemah. Mana firman Allah? Firman Allah di mana? Oh, percaya Yesus. Yesus adalah firman. Firman hidup dan kuat. Lalu kau masih lemah. Baca firman Allah. Satu. Kedua, renungkan lalu lakukan. Hidupi itu dalam hidupmu. Jangan bilang lagi kau masih lemah iman. Kok? Kapan kau akan mengalahkan setan? Kapan kau akan mengalahkan dunia? Orang-orang, iya itu kan sudah, itu semua sudah dikalahkan. Nah itu, jangankan mengalahkan diri sendiri, mengalahkan dunia, mengalahkan setan, kau tidak mau. Mengalahkan diri sendiri lagi. Jadilah dirimu. Be yourself. Enjoy yourself. Saudara, itu pesan setan. Pesannya gereja setan, Alkitab gereja setan. Pesannya senangkanlah dirimu. Loh, itu yang bilang agen gereja setan. Dia bilang Alkitab kami tipis, tidak seperti Alkitabmu, tebal, sulit dibaca. Alkitab kami dong, ya, mudah dibaca dan menyenangkan. Inti dari Alkitab gereja setan apa? Enjoy yourself. Senangkan dirimu. Ya, jadilah dirimu, jangan ikut pendeta itu. Saya bilang pada saudara, kalau saya ikut Alkitab, sana dari tadi saudara sudah baca Alkitab. Itu bukan perkataan saya dan bukan peraturan saya. Ya. Itu yang kita tulis. Itu firman. Itu saja. Waktu saudara mulai ikut dan mulai cari kesenangan diri sendiri, dengar baik-baik, itu inti pengajaran setan. Inti pengajaran Alkitab, inti pengajaran Yesus apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Tuhan bersedia mati karena dirimu, baru kau hidup. Selama tidak bersedia mati bagi dirimu, kau baru hidup. Itu cara kita hidup di dalam Tuhan. Apa? Mati terhadap diri sendiri, mati terhadap keinginan kita, mati terhadap kesenangan kita, mati terhadap kenyamanan kita. Tuhan mampu melakukan apa saja. Mampu. Tidak ada yang tidak bisa lakukan. Tidak ada. Semua dia bisa lakukan. Tapi jangan jadikan itu tujuan ibadahmu, tujuan ketaatan. Kita bikin ini supaya Tuhan kasih ini. Ya. Itu bukan kasih. Sementara saudara tahu, kalau kita saja sangat senang mendapatkan kasih cinta yang tulus, apalagi Tuhan sana yang maha tulus. Lalu saudara menyanyi, ada maunya, ibadah ada maunya. Harusnya kalau yang mau cuma satu, mendapatkan Yesus. Itu saja. Itu saja yang minta. Dan ada yang lain, ya. Dalam hatimu, Tuhan, Engkau sungguh adalah segala-galanya dalam hidup ini, dan tidak ada yang lain. Saudara lihat, ya, semakin kau melakukannya, aduh saudara membaca tentang Yesus, saudara sudah bisa tahan, tak bisa tahan, maksudnya ini lompatan di hati, rasanya oh Tuhan, kapan kau datang? Kapan kau kembali? Kapan kau akan menjemput aku? Kapan kau membawa aku pulang? Dan
Mula-mula rasanya ini berat. Tapi semakin saudara membina hubungan dengan Tuhan, dia semakin hidup di dalam dirimu. Dia semakin jelas, semakin nyata, semakin real, lebih real daripada orang-orang yang terdekat yang ada di dekatmu. Nah, Yesus itu lebih real bahkan dari dirimu sendiri. Waktu engkau melakukannya, saudara pasti akan dapati, ya, kerinduanmu semakin bertambah, bertumbuh. Oh Tuhan, kapan aku pulang tinggal dengan selama-lamanya? Ya, sering juga kalau sudah nyanyi, ya, rasanya sudah tidak bisa berhenti. Saya langsung membayangkan, kira-kira kalau tiba di sore nanti menyanyi di sekeliling lapangan, kira-kira rasa apa? Rasa apa? Lalu sampai para malaikat menyanyi siang dan malam tanpa henti. Oh Tuhan, rupa apa itu? Maka saudara, bangkitkan hatimu. Sadar yang paling indah harusnya ada di dalam kita. Yesus itu, dia paling indah. Ya. Jangan tergoda untuk melihat yang lain. Ada sana yang indah, oh kasih kau sedang dibutakan. Nah, kau sudah dapat lihat indahnya Injil, aduh, kau sedang dibutakan. Oh, jangan tinggal dalam kebutaan. Jangan bertobat. Kembali kepada Tuhan. Aduh, mari berdiri.
masih saja memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Jangan biarkan kami suka sekali kami membiarkan kami menyia-nyiakan kesempatan yang Kau masih beri. Oh Tuhan, sadarkan kami untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kami diampuni, tapi ada waktunya kami ternyata terlambat. Jangan biarkan itu terjadi pada kami. Oh Tuhan, kasihani kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami seringkali membuang kesempatan untuk ada bersekutu denganmu, untuk ada di sekitar firman-Mu, untuk mempraktikkan dan menghidupi kebenaran firman-Mu, untuk mengalahkan dunia, mengalahkan setan, dan mengalahkan diri sendiri. Oh Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman yang hidup dan kuat itu, yaitu pribadi-Mu sendiri. Tinggal di dalam kami, sehingga akhirnya kami terus menang dan terus menang dan terus menang, sampai akhirnya kami berjumpa dengan Engkau sampai menang. Haleluya. Tinggal dengan selama-lamanya. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, bersekutu dan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai-Mu, menjadi milik-Mu sampai hari itu tiba.